Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Lukmanul Hakim dari Prodi Manajemen Ekonomi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang saya selama 4 bulan di Pusat Dakwah Islam atau Pusdai. Pembahasan kali ini di sini saya akan membahas tentang kualitas pelayanan manajemen sumber daya manusia di Masjid Pusat Dakwah Islam atau Pusdai Bandung. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang penelitian dan tujuan dan manfaat. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Dan yang kelima, refleksi diri. Bab yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Dalam era globalisasi ini, perusahaan sering mengalami kegagalan karena masalah yang terjadi. Beberapa masalah tersebut antara lain ketidakmampuan beradaptasi dan perkembangan teknologi dan hasil kerja yang kurang baik dari sumber daya manusia. Hal yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius, karena berhasil untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dibuatnya laporan praktek ini adalah: yang pertama, mengetahui tingkat kualitas pelayanan pada Masjid Pusdai Bandung. Yang kedua, menganalisis kualitas pelayanan sumber daya manusia di Masjid Pusdai Bandung. Yang ketiga, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu atau mengevaluasi suatu hal yang kurang dalam konsep memanajemen pelayanan sumber daya manusia di Masjid Pusdai Bandung. Selanjutnya, bab kedua, profil perusahaan. Masjid Pusdai Jawa Barat dibangun dengan arsitektur asli Indonesia oleh Slamet Wirasonjaya. Setiap bangunan di masjid ini memiliki atap berbentuk limas yang mencolok dan bagian kubah atau atap masjid yang terbentuk dari kayu yang memberikan sentuhan yang unik. Masjid Pusdai Jabar ini diresmikan pada tanggal 2 Desember 1997 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Haji Nuriana. Masjid ini dianggap sebagai perintis pembentukan Islamic Center. Selain penyelenggaraan kegiatan sholat, masjid ini juga bertujuan sebagai pusat pendidikan, dakwah, peradaban, dan kebudayaan yang penting bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama adalah pengarahan, yang kedua ketua DKM, selanjutnya wakil ketua DKM, yang ketiga bendahara DKM, yang keempat sekretaris DKM, dan seterusnya. Selanjutnya, pembahasan tingkat kepuasan jamaah. Hasil penilaian kualitas pelayanan SDM rata-rata mencapai 97% dengan nilai yang sangat puas. Penulis menjalankan program kerja praktik di Lembaga Masjid Pusdai Dakwah Islam Jawa Barat Kota Bandung yang berfokus pada bidang dakwah dan termasuk dalam organisasi non-profit. Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 11 pertanyaan yang diajukan untuk mengukur tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan SDM di Pusdai Kota Bandung. Dari hasil jawaban yang diberikan terlihat bahwa mayoritas jamaah masyarakat sangat puas. 57% total jawaban yang sangat puas dan terhadap pelayanan SDM di Pusdai Kota Bandung.
Namun terdapat 6 jemaah yang merasa tidak puas, salah satunya adalah ketidakpuasan kebersihan lingkungan di Masjid Pusdai Bandung. Analisis. Penulis menjalankan program kerja praktek di lembaga Masjid Pusdai Dakwah Islam Jawa Barat Kota Bandung yang berfokus pada bidang dakwah dan termasuk dalam organisasi non-profit. Penulis bekerja bagian yang manajemen dan melakukan pengamatan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga Masjid Dakwah Islam Jawa Barat. Karyawan Pusdai juga mampu bekerja dengan baik dalam tim dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak terkait menjalankan tugas mereka. Mereka juga mampu bekerja dengan efisien dan efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karyawan Pusdai juga memiliki keahlian dan sikap yang baik dalam melayani pelanggan, serta mampu bekerja dengan baik dalam tim dalam situasi yang cepat dan dinamis. Sehingga survei yang dilakukan oleh penulis juga memiliki tingkat kepuasan yang sangat baik, yaitu 95% jemaah merasa nyaman dan puas terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan di lembaga atau Masjid Pusdai. Maka dengan demikian, Pusdai Kota Bandung dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Dari survei yang dilakukan oleh penulis, 90% jemaah merasa nyaman dan puas terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan di lembaga atau Masjid Pusdai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pusdai Kota Bandung dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kualitas kepada masyarakat. Oleh sebagian jemaah terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kebersihan lingkungan Pusdai dan sehingga jemaah merasa nyaman dan aman ketika berkunjung. Selanjutnya memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan. Dan selanjutnya memperkuat sistem seleksi karyawan agar karyawan berkualitas yang direkrut sehingga keahlian dan sikap yang baik melayani pelanggan tetap terjaga. Bab kelima, refleksi diri. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur karena telah mendapat kesempatan untuk mengikuti program magang di lembaga Pusat Dakwah Islam dan ditempatkan pada unit atau divisi manajemen. Selama program magang, saya mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dalam bidang manajemen, serta melakukan evaluasi kinerja bisnis. Melalui program magang ini, saya memperoleh pengalaman yang berharga yang sangat bermanfaat bagi karir saya di masa depan. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada tim manajemen Pusdai yang memberi saya kesempatan untuk mengikuti program magang dan memberikan dukungan dan bimbingan selama magang. Pengalaman ini telah membuka 44 banyak peluang bagi saya untuk tumbuh dan berkembang dalam karir saya. Melalui program magang ini, saya memperoleh pengalaman yang berharga dan sangat bermanfaat bagi karir di hidup masa saya. Saya mendapatkan banyak wawasan dan perspektif tentang bagaimana sebuah organisasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta cara untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.